Om Swastiastu, perkenalkan saya Madisa Fitra Kusuma Dewi, dokter muda bagian anestesi dan reanimasi RSUP Sanglah Universitas Udayana. Kali ini akan membawakan materi mengenai fiber optic intubation. Jadi fiber optic intubation ini merupakan intubasi menggunakan bronkoskop fleksibel yang memiliki kamera fiber optic. Biasanya dilakukan pada pasien yang masih bangun, maksudnya dilakukan awake intubation pada pasien-pasien yang kita antisipasi untuk airway manajemennya itu sulit. Di mana dari algoritma oleh American Society of Anesthesiologists Difficult Airway Algorithm diterangkan bahwa pada pasien-pasien yang memerlukan airway control dengan direct laryngoskopi yang sulit dan tidak dapat digunakan supraglottic ventilation dengan pasien risiko aspirasi tinggi, pada pasien-pasien yang tidak dapat mentoleransi kondisi apnu, maksudnya saat dilakukan intubasi kan pasien akan mengalami apnu sesaat, maka pada pasien-pasien yang tidak dapat mentoleransi kondisi apnu, maka dilakukan intubasi yang pasiennya itu masih bangun. Karena juga pada saat melakukan intubasi dengan fiber optik saat pasien bangun ini akan lebih mudah dibandingkan dengan pada pasien-pasien yang dilakukan anestesi umum. Karena pada pasien-pasien yang dilakukan anestesi umum kan nanti tonus dari otot-otot faringealnya itu akan hilang, sehingga upper airway-nya itu cenderung akan kolaps, sehingga untuk fiber optic visualization-nya itu akan terbatasi, sehingga dipilih lebih untuk pada pasien-pasien yang masih bangun. Indikasinya itu digunakan pada pasien-pasien yang tidak dapat membuka mulut secara total seperti pada pasien angina Ludwig, karena si scope-nya itu, si flexible intubating scope-nya akan dapat masuk melalui saluran yang sempit, sehingga pada pasien-pasien yang pembukaan mulut terbatas masih dapat dilakukan. Lalu pada pasien-pasien yang memiliki gangguan seperti massa yang mengalami visualisasi pada upper airway-nya maupun jalan nafasnya yang abnormal anatominya. Lalu pada pasien-pasien dengan tulang belakang servikal yang tidak stabil, sehingga pergerakannya itu harus minimal selama dilakukan manajemen airway. Lalu pada pasien-pasien yang mengalami trauma jalan nafas, yang kita harus lihat laringnya dan trakeanya sebelum intubasi, karena nanti skopnya itu dapat melihat kondisi laring dan trakeanya. Lalu pada pasien yang sedang dalam posisi prone atau lateral yang memerlukan rescue intubation. Namun, ada juga kontraindikasinya atau sebenarnya dia bukan absolute contraindication, namun ini situasi klinis yang dapat mempersulit selama dilakukannya intubasi dengan fiber optik, seperti pada adanya darah atau sekresi yang berlebih di jalan nafas, lalu pada yang memerlukan visualisasi penuh dari pipa endotrakeal selama dimasukkan, seperti pada trauma pita suara ketika kita masukkan laryngoskop, kan akan terlihat dengan jelas pita suaranya saat kita memasukkan pipa endotrakeal. Di mana ketika kita lakukan dengan fiber optik, dia tidak dapat terlihat dengan jelas traumanya. Lalu pada pasien-pasien yang memerlukan kontrol jalan nafas yang tepat, itu tidak dapat dilakukan karena prosesnya ini cukup lama. Lalu pada operator yang tidak berpengalaman melakukan prosedur ini tentunya tidak merupakan kontraindikasi. Dan juga pada pasien-pasien yang tidak dapat kooperatif. Untuk persiapannya, yaitu yang pertama alatnya yang kita siapkan. Yang pertama kita siapkan itu flexible intubating scope-nya, di mana dia itu digunakan untuk menemukan pita suara dan nanti dia akan sebagai stilet bagi tabung endotrakeal yang ditempatkan ke trakea. Dia itu si flexible intubating scope atau scope ini terdiri dari badan yang fleksibel. Badan yang fleksibel ini di ujungnya memiliki sumber cahaya, saluran, dan juga kamera. Untuk kamera
saluran kamera untuk fiber optik kameranya itu. Lalu dia juga memiliki channel untuk dimasukkan kateter maupun suction dan juga ini handle-nya dan kabel untuk mengatur uh, kamera dan light source-nya. Untuk scope ini dia terdiri dari beberapa ukuran, ada yang untuk anak-anak dan yang untuk dewasa. Biasanya alat ini tuh dia reusable. Dan tapi ada juga yang dia single use, namun yang single use flexible intubating scope ini tidak cost effective. Lalu selanjutnya oropharyngeal atau oral airway yang khusus yang dirancang untuk menjaga skopnya tersebut berada di garis tengah dan juga dia dirancang sebagai bite block. Ada 3 tipenya yaitu yang Ovasapian, Berman, dan William. Dia itu bentuknya mirip dengan oropharyngeal airway yang standar, namun dia ini ada fungsi khususnya sebagai bite block. Karena bite block ini ketika pasien menggigit karena responnya dia dapat merusak skop, sehingga diperlukan bite block yang adekuat. Lalu oksigenasi pada pasien-pasien yang mengalami penurunan physiological reserve atau penurunan functional residual capacity atau tidal volume-nya itu mengalami penurunan seperti pada pasien anak-anak, pasien hamil maupun pasien obesitas, maka kita harus memberikan high flow nasal oksigen melalui nasal kanul maupun face mask. Nah, ini face mask khusus di mana dia ada ruangan khusus yang dapat dimasukkan bronkoskop fleksibelnya atau skopnya tadi itu dapat dimasukkan tanpa terjadi kebocoran udara. Lalu equipment lain atau perlengkapan lainnya yang diperlukan itu endotracheal tube. Dia dapat sebelumnya dilembutkan atau dilemaskan dengan direndam di salin yang hangat maupun ETT yang memiliki bell nose tip atau yang ujungnya itu khusus. Lalu anti-fogging agent ini diberikan di ujung dari scope untuk meminimalisasi kondensasi ketika dimasukkan sehingga lensanya itu jelas dan gambarnya terlihat jelas. Lalu lubrikan untuk menjaga kelembapan dari rute yang kita pilih maupun dari nasal maupun oral. Lalu nasopharyngeal airway itu digunakan untuk intubasi yang melalui rute nasal. Lalu juga ada video monitor untuk melihat jalannya fiber optiknya itu. Lalu persiapan untuk pasiennya itu dapat diberikan anti-sialagog atau airway drying agent agar tidak terjadi kelebihan sekresi. Dapat diberikan itu glikopirolat secara IV 15 menit sebelum dilakukan prosedur. Lalu diberikan juga profilaksis untuk aspirasi pada pasien-pasien yang peningkatan kadar pH di gasternya maupun untuk menurunkan volume gaster. Dapat diberikan H2 reseptor agonis seperti metoclopramid, ranitidin pada pasien-pasien yang dipuasakan. Dapat diberikan juga metoclopramid. Lalu posisinya itu dapat dilakukan juga head up agar tidak terjadi aspirasi atau regurgitasi dari cairan lambung. Lalu selanjutnya posisi pasien. Posisi pasien ini dapat dilakukan duduk setengah duduk, maksudnya setengah duduk setengah tertidur, lateral decubitus, dan posisi supine. Namun pada pasien-pasien prone itu dilakukan hanya untuk rescue intubation. Lalu preparasi nasal, di mana dia harus diberikan topical vasoconstrictor pada mukosa dari nasalnya itu agar meminimalisir terjadinya perdarahan. Bisa diberikan phenylephrine yang spray. Lalu untuk pasien-pasien awake intubation dilakukan sedasi
yang minimal. Sedasi minimalnya itu untuk menjaga kondisi pasien, seperti pasien-pasien yang cemas, yang tegang, maupun yang kemungkinan akan tidak kooperatif karena dia merasa cemasnya. Pada pasien-pasien yang memiliki gag refleks yang tinggi, maka dilakukan sedasi minimal untuk menjaga kesadaran pasien, namun airway refleksnya itu minimal. Lalu diberikan juga topical anesthesia di airway dan di nasalnya. Dapat diberikan lidocaine di daerah dasar lidah, base of the tongue, orofaring dan hipofaring, dan juga struktur laringeal. Dapat diberikan sebagai atomizer, nebulizer, atau ointment. Lalu untuk nasalnya itu hanya untuk pasien-pasien yang rute nasal, diberikan saat diberikan phenylephrine tadi itu diberikan juga lidocaine. Atau dapat diberikan lidocaine phenylephrine, lidocaine oxymetazoline, dan dapat juga diberikan lidocaine dengan epinefrin. Selanjutnya, injeksi pada transtracheal itu dilakukan untuk topical anesthesia di daerah percutaneous dan lumennya. Dia itu dapat diberikan di midline dari membran krikotiroidnya, dan selanjutnya dapat diberikan nerve block, terutama di glossopharyngeal, di superior laryngeal nerve, dan di nasal cavity itu juga dapat diberikan di sphenopalatina dan anterior ethmoidal nerve. Untuk teknik oralnya itu pertama-tama dari persiapan awal, badan dari skopnya itu diberi lubrikan dan juga diberikan oksigen maupun suction di suction port yang lubang suctionnya tadi ketika diperlukan. Lalu ujungnya skop itu diberikan antifogging dan jika diperlukan dimasukkan ke salin normal. Lalu disiapkan alat skopnya, dilihat cahayanya apakah cukup, fokusnya diatur, dan diperiksa apakah yang mengatur naik turunnya itu sudah baik dan terpasang. Lalu posisi operator itu di kepala dari pasien. Sedikit bisa diberikan injakan agar lebih tinggi posisinya maupun berat pasien yang diturunkan. Untuk teknik oralnya itu awal-awalnya tabung endotrakealnya dapat dimasukkan dengan flexible intubating scope-nya dan difiksasi menggunakan pilot balloon yang ada di pipa endotrakealnya itu. Lalu ketika dimasukkan itu sambil dilakukan suction orofaring. Lalu si scope-nya itu diposisikan agar tetap di tengah dan dimasukkan sepanjang orofaring. Sampai nanti dia dapat di posisi dan melihat epiglotis dan laring, maka dia akan ditekan dan diangkat. Maksudnya posisinya akan dilakukan penekanan sehingga terangkat. Lalu dia akan masuk melalui pita suara ke tingkat karina, sehingga dapat melihat posisi karina, maka ETT akan diletakkan di posisi tersebut atau di atasnya. Di mana kedalaman untuk intubasi itu 22 cm untuk wanita dan 24 cm untuk pria. Posisi dari tubnya dapat dipastikan apakah sudah tepat dengan melihat end tidal CO2 dan saluran nafas apakah sudah simetris. Untuk yang nasal ini dia ada dua teknik, yaitu dimasukkan ETT dan skopnya itu berbarengan maupun ETT-nya dimasukkan dulu. Posisinya dan teknik prosedurnya itu sama seperti yang oral, cuman bedanya itu si tubnya itu ditempatkan di normal salin untuk melunakkan tubnya tersebut agar tidak terjadi trauma pada mukosa hidung.
Untuk retrograde intubation itu sering digunakan pada pasien-pasien yang servikalnya tidak stabil, pada keganasan di saluran nafas bagian atas, pada pasien-pasien dengan fraktur mandibula, atau ketika pita suara tidak dapat dilihat karena darah yang berlebih, sekresi yang berlebih, maupun variasi anatominya memang seperti itu. Ini dilakukan ketika kita tidak bisa melakukan banyak manipulasi pada area jalan nafasnya. Jadi prosesnya itu sebuah kawat atau kateter dimasukkan secara perkutan melalui krikotiroid. Lalu ntar dia dimasukkan sepanjang trakea, laring, dan faring, dan keluar dari mulut maupun ares. Lalu nantinya kawat ini akan dipasangkan dengan ETT, sehingga ETT-nya itu dapat dipandu masuknya melalui mulut maupun hidung ke dalam trakea. Sekian pemaparan mengenai flexible scope intubation dan fiber optic intubation dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih dan mantra penganjali umat. Om Santi Santi Santi.